Ya, jadi sekarang kita lagi di Bandara Soekarno-Hatta, mau balik ke Banjarmasin. Nah, ini ada cerita yang menarik nih. Mungkin kita bisa share di sini biar teman-teman yang nanti mau terbang juga, baik itu dari mana ke mana, bisa dapat pelajaran dari cerita kita ini. Jadi, menurut kita ya, saat ini kondisi maskapai penerbangan di Indonesia lagi sedikit kacau. Karena dalam perjalanan ini kita dapat 3 masalah. Dan itu apa ya, biasanya nggak pernah terjadi. Selama kita naik pesawat, baru kali ini nih kejadian. Jadi mudah-mudahan cerita kita ini bisa membuat teman-teman semua dapat pelajaran sehingga bisa mengantisipasi dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi yang pertama, pada saat kita dari Banjarmasin mau ke Jakarta, itu kita pesan melalui Traveloka, penerbangan Super Airjet dengan waktu di 11.40 dan 11.55. Kebetulan ada 2 pesanan tiket. Ternyata begitu check-in paginya, pagi di hari kita berangkat, keluar boarding pass itu jamnya berubah, dimajukan jadi 10.15, jauh banget. Untungnya kita berangkat di awal, berangkat sebelum jam 10. Jadi kita datang ke bandara itu pukul 10, sebelum kurang lebih 9.50, kurang lebih menuju jam 10. Kemudian jadi di situ masalahnya. Jadi kalau teman-teman mau terbang dalam waktu dekat, pada saat di aplikasi tertera jamnya, jangan terlalu terfokus sama itu. Karena yang paling penting itu adalah di boarding pass-nya. Kemungkinan bisa berbeda, entah lebih maju atau bisa lebih mundur. Jadi kalian harus lihat waktu yang tertera di boarding pass. Ada kemungkinan berbeda dengan yang kamu pilih pada saat di aplikasi. Dan itu tanpa pemberitahuan. Kita nggak ada informasi, baik itu di SMS ataupun email, nggak ada dapat konfirmasi, nggak ada dapat pemberitahuan bahwa penerbangannya dimajukan atau dimundurkan. Itu. Yang kedua, udah nih berangkat kan, kita masukin bagasi, kita berangkat bertiga dengan Desi, dengan Kak Tama juga, dengan masing-masing ini punya 3 koper, 1 koper masing-masing ya. Jadi kita masukin bagasi dengan ini 2 pesanan. Saya sama Desi itu 1 kali order di Traveloka dan 1 lagi ordernya untuk tiket Kak Tama. Nah, tapi kita masukin bagasi itu barengan di waktu sebelum check-in, di waktu yang bisa dibilang tidak terlambat ya, karena masih dalam masa check-in. Kita masuk bagasi 3 koper tadi. Tahu-tahu sampai di Jakarta yang keluar itu cuma koper saya sama koper Desi. Kopernya Katama ternyata ketinggalan. Kita udah cari keliling-keliling, nggak ketemu juga. Dan yang ribet itu adalah keluarnya koper saya sama koper Desi itu bukan di bagasi yang tertulis Banjarmasin, tapi di tempat yang tertulis Palembang. Tuh kan, jadinya kita kemana-mana tuh nyarinya. Di situ sih kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada kekacauan di bagasi maskapai Super Airjet pada saat itu. Kemudian kita tunggu sampai akhirnya semua bagasi keluar, koper udah keluar semua di Banjarmasin, daerah lain juga habis. Yang nggak datang nggak keluar tuh kopernya Katama, warnanya biru. Itu ada dokumentasinya kemarin di video pada saat kita barengan masukin. Ternyata begitu kita konfirmasi ke petugas bandara, koper ini tertinggal di Bandara Banjarmasin. Padahal masukinnya barengan. Dan ironisnya ya, petugas pada saat awal itu malah menyalahkan kita karena katanya kita yang terlambat. Padahal kita tidak terlambat. Di video itu buktinya ada bahwa kita datang masih dalam waktu yang dipersilahkan untuk masuk. Karena kita sempat nunggu tuh di ruang tunggu kurang lebih 10 menitan kita nunggu sebelum bisa masuk boarding ke dalam pesawat. Jadi pada saat itu kita bilang kita tidak ada terlambat, kemudian datanya lengkap, data resi
yang tertempel di bagasi kopernya itu juga ada, sampai akhirnya dikonfirmasi bahwa kopernya tertinggal di Banjarmasin. Terus kita komplain dong, karena harusnya koper itu nyampe barengan sama kita. Jadi dikonfirmasi oleh petugas bandara bahwa kopernya Katama ini ketinggalan di Banjarmasin. Dan kita komplain dong, karena ini bukan kesalahan kita. Kita dalam SOP yang benar, harusnya tuh koper udah nyampe di Jakarta barengan sama kita dan barengan sama koper saya dan Desi. Jadi kita minta pertanggungjawabannya sama petugas bandara. Yang kita agak kecewa adalah petugas bandara di sini itu seakan-akan lepas tanggung jawab, karena katanya yang salah itu penerbangan di Banjarmasin, yang di sana bukan di sini katanya begitu. Akhirnya saya coba minta tuh, coba sini saya minta nomor handphonenya biar saya yang hubungin ke bandara sana. Lalu jawabannya, ya nggak usah mas katanya, biar kita yang handle. Oke, kita silahkan untuk handle. Kemudian kita dikasih tahu bahwa kopernya itu nanti akan datang dan dikirimkan ke alamat kita, ke tempat kita stay di Jakarta dalam waktu 2 hari. Waduh, 2 hari bayangin. Dalam posisi dalam posisi kesalahan itu bukan ada di kita. Jadi kita komplain lagi dong, minta pertanggungjawaban bagaimana ini koper harus sampai di tempat kita di hari ini juga, di hari itu juga. Jawaban mereka adalah kami hanya bekerja sama dengan Lion Parcel sehingga pengiriman 2 hari katanya. Waduh, saya bilang langsung kan di situ kita agak emosi juga, karena melihat solusi yang diberikan tidak win-win solution. Apalagi dalam koper itu ada barang-barang penting yang harus kita gunakan, yang ada barang-barang penting yang kita mau perlukan. Jadinya kita komplain lagi tuh, kita nggak mau tahu ini koper harus datang hari ini. Ini bukan masalah waktu ya sebenarnya, tapi ini masalah tanggung jawab. Dalam posisi ini kita sebagai penumpang itu dirugikan, dan karena kita tidak salah, kita dalam SOP yang benar. Yang salah adalah maskapai, mungkin lalai dalam membuat atau memposisikan koper entah bagaimana. Dan yang kami minta pertanggungjawaban itu adalah kan bisa tuh dikirimin entah pakai GoSend atau diantarin sendiri gitu kan. Yang penting bagaimana ini koper sampai di tempat kita. Akhirnya dan saat itu kita hitung-hitung tuh kirim GoSend dari bandara ke tempat nginep kita itu paling sekitar 90 ribuan. Bukan masalah uangnya ya, sebenarnya kita mau GoSend sendiri pun bisa. Tapi yang kita mau di sini adalah maskapai harus tanggung jawab soal kesalahannya. Nah itu dia. Jadi teman-teman nanti harus hati-hati kalau punya bagasi, koper, barang bawaan yang ditaruh di bagasi. Kalau bisa difoto dulu, di video sebelum barangnya masuk, biar nanti kalau terjadi apa-apa kalian punya bukti bahwa kalian udah sesuai SOP dari maskapai. Itu sih. Dan tipsnya nih buat teman-teman kalau ngalamin hal seperti ini, jangan lembek ya. Jangan lembek ngadapin maskapai, kalian harus tegas. Kalau perlu bawa emosi juga masalah, tekan aja. Yang penting sampai mereka mau tanggung jawab. Karena kalau seandainya kemarin kita nggak nekan ya ke petugasnya, mungkin barangnya akan dikirim 2 hari lagi. Nunggu sampai 2 hari baru diantar ke tempat kita gitu. Dan kayaknya selain kita juga banyak tuh yang ketinggalan koper dari penerbangan. Kemarin ada Tiara Andini juga ketinggalan koper, saya lihat di story-storynya. Jadi bahaya banget nih, apalagi di momen-momen Desember ini penerbangan mungkin lagi padat-padatnya. Terakhir, cerita yang ketiga nih, ini juga yang mengecewakan lah untuk proses penerbangan kita pulang dari Jakarta mau ke Banjarmasin. Jadi pada saat pembelian tiket di Traveloka itu kita pesan udah bolak-balik Banjarmasin Jakarta, Jakarta Banjarmasin. Banjarmasin Jakarta udah tuh beres kan. Kemudian Jakarta ke Banjarmasin, tiba-tiba di H-1 penerbangan itu saya dapat SMS bahwa penerbangan kita dibatalkan oleh maskapai dengan alasan operasional. Terus saya cek dong di Travelokanya, ternyata benar. Ada tertulis bahwa
penerbangan dibatalkan oleh maskapai. Terus saya klik, ada 2 opsi di sana yang diberikan. Yang pertama reschedule, yang kedua refund. Kalau refund, setelah saya baca ketentuannya, ternyata kalau refund itu perlu waktu kurang lebih 14 hari. Lama dong uang kita mandek di situ. Akhirnya saya usahakan untuk ambil yang proses reschedule. Kita klik reschedule, tapi pada saat dibuka itu nggak ada, itu di handphone saya ada ada baris yang seperti blur gitu, kayak nggak ada nomornya gitu. Sehingga pada saat kita klik proses reschedule, yang keluar hanya tulisan tutup dengan barnya warna merah. Jadi seperti kayak not responding gitu, seperti kayak aplikasi yang diklik nggak ada hasil, not responding, itu nggak ada kejelasan untuk apakah penerbangan saya itu di reschedule atau bisa di refund, atau kalau di reschedule ke jam berapa, tanggal berapa, itu nggak ada keterangan di Traveloka, sama sekali nggak ada. Di email pun saya cek juga nggak ada. Sampai akhirnya saya coba hubungin CS-nya Traveloka, lewat chat saya hubungin, tapi belum dapat respon dan belum puas. Akhirnya saya telepon lah. Saya telepon ke CS-nya untuk cek nih penerbangan saya gimana sih sebenarnya. Ternyata informasi yang saya dapat dari CS-nya bahwa penerbangan kita itu di reschedule dari jam 1, awalnya jam 1 ya 13.00, dipindah menjadi 14.25. Dari penerbangan Lion diubah menjadi penerbangan Batik Air. Dan itu tidak tertulis sama sekali di Traveloka. Di aplikasi nggak ada sama sekali informasi itu. Mungkin seandainya saya nggak nelpon ke CS Traveloka, mungkin saya sampai ini nggak tahu penerbangan saya di reschedule ke jadwal yang kapan gitu. Sampai akhirnya saya tanya kenapa ya nggak ada informasi di Travelokanya sama CS-nya itu. Mereka bilang karena maskapai baru aja ngupdate katanya, begitu alasannya. Sampai akhirnya terus gimana dong? Saya mau dapetin tiketnya gimana caranya? Ternyata dibilang sama CS-nya, nanti 15 menit lagi tiket itu akan dikirim lewat email. Oke, saya tutup dan ternyata benar 15 menit kemudian tiket dikirim lewat email. Tapi saya cek di Traveloka sama sekali nggak ada informasi apapun terkait perubahan jadwal tadi. Seandainya di Traveloka tertulis, mungkin saya bisa lebih tenang ya. Tapi karena tidak ada informasi itu, jadinya cukup panik kemarin pada saat itu. Jadi pelajarannya adalah seandainya mungkin saya nggak nelpon sama CS-nya di hari itu, H-1 sebelum penerbangan, mungkin sampai saat ini saya masih belum tahu kapan keberangkatan sebenarnya untuk tiket saya. Jadi teman-teman bahaya banget nih kalau nanti terjadi sesuatu hal pembatalan oleh maskapai seperti ini, dan nanti seperti ini, kalian bisa antisipasi dengan cara telepon ke CS-nya langsung ya. Karena saya pada awalnya berpikir untuk nunggu nih, mungkin belum update, sampai kurang lebih 12 jam nggak ada perubahan. Sampai saya telepon ke CS-nya. Itu dia, jadi nggak perlu nunggu-nunggu. Kalau memang ada terjadi problem, langsung telepon aja ke CS Travelokanya. Mudah-mudahan teman-teman nggak ngalamin. Mudah-mudahan kalau teman-teman pun mengalami, bisa dapat pelajaran dari antisipasi perjalanan kita kali ini. Mengingat sekarang ini lagi bulan Desember, lagi masa-masanya banyak orang penerbangan, banyak orang yang terbang ke sana kemari. Jadi kalian bisa antisipasi biar liburan kalian, perjalanan kalian tidak mendapatkan masalah. Sekian informasi yang bisa saya berikan dan sharing cerita tadi. Tapi tujuan kita sharing ini bukan untuk menjelek-jelekan pihak tertentu, bukan untuk menyudutkan pihak tertentu. Tujuan kita adalah ingin ngasih pengalaman buat teman-teman semua biar bisa antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penerbangan perjalanan kalian. Thank you.